welcome to Bible Study by Rolam Indonesia. Dan saat ini sebelum kita mulai, kita sambut dulu buat teman-teman yang udah datang, selamat malam. Ini kita lihat dari peserta yang daftar kurang lebih 100 orang, tapi hari ini puji Tuhan banyak banget yang baru gitu. Kira-kira kisaran ada 15 sampai 20 pendaftar yang baru pertama kali join buat Bible Study kita. So let me introduce myself. My name is Deborah dan ini adalah Rexi. Saya host sekaligus worship leader buat malam hari ini dan ditemani oleh partner saya Rexi untuk musik buat malam hari ini. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, bisa kasih komen-komen dong di chat, dikasih sapa satu sama lain, shalom, ini dari daerah Kalimantan, dari Manado, dari Jakarta, Surabaya. Karena yang daftar ini banyak yang dari luar, seluruh Indonesia, ada beberapa kota yang ada di Indonesia. So apa kabar semuanya? Saya harap semua dalam keadaan sehat dan diberkati, dan kita akan enjoy the Bible study. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. We worship you Lord, we worship you Lord. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari sama-sama kita katakan, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku. Mari kita sama-sama katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus.
Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan lagi sekali mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan lagi sekali mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati kami, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanmu, mengalirlah kuasa Roh Kudus. We thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Di tempat ini mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati kami, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati kami, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah Roh Kudus. We worship you Lord, kami agungkan Engkau Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu. We worship you Lord, kami sembah Kau Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. We thank you Lord, we thank you Lord, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. We worship you Lord, Kau Allah yang hidup, kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan Kau Tuhan. We thank you for your love, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, kami bersyukur Tuhan. We worship
tiada yang seperti-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Kami agungkan Kau Tuhan, hanya Kau yang layak. We thank You, we thank You, we thank You for Your love. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Shikara rabasi kata kaya rabasi kara rabasande. Iya rabase. Worship You Lord, worship You Lord, worship You Lord. We thank You Lord, we thank You Lord. We feel Your presence in this place. We feel Your presence in this place. We thank You Father Lord. We thank You Father Lord. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Shikara rabasi karaya rabasi kata karaya rabasi. Hira rabasande. Hira rabase. Hira rabashi kiraya rabase. Thank You Father Lord. We thank You Father Lord. We thank You for Your grace. We thank You for Your love. We thank You for everything. We thank You for everything. Kami bersyukur Tuhan buat segalanya, buat segalanya. We thank You Father Lord. We thank You Father Lord. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Sebab hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Kau. We thank You Jesus, we thank You Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian.
kita sembah Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Mari sembah, mari sembah. We worship you Lord. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kiara la ra 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 ba si kiara ra 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 ba sande. Iya ra 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 ba se. Worship you. We worship you. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya, haleluya. We worship you Lord. We worship you Lord. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Lagi sekali dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Mari sama-sama kita katakan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Dipenuhi kemuliaan, amin, amin. Dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory.
Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau saja suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, oh, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Oh, thank you Lord. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu di tempat ini Bapa. Kami percaya seberapa kami yang hadir Tuhan, virtual Tuhan, dimanapun kami berada Bapa. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Saat ini Bapa, kami buka kapasitas hati kami Tuhan. Biar Engkau yang memperlengkapi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Kami akan siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sampaikan yang mau Engkau sampaikan Tuhan. Kami buka kapasitas roh kami Tuhan untuk belajar sesuatu lewat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kami semua di tempat ini Tuhan. Buat semua yang ada di seluruh Indonesia yang join our Zoom Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berkati Tuhan, biar setiap hati kami, fokus kami, pandangan kami, pikiran kami hanya kepada Engkau Bapa. We thank you Lord Jesus for everything that you have done in our lives. Kami bersyukur buat segalanya Tuhan. Kami bersyukur kami masih sehat, kami diberikan kekuatan Tuhan. Kami berkumpul sama-sama Tuhan, even hanya virtual Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Memberkati Pastor Mike yang akan membagikan firman-Mu Tuhan. Biar pauyuan yang baru, urapan-Mu Tuhan mengalir atas hidupnya Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami akan siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kasih, buat cinta-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amen.
Haleluya, praise the Lord. Shalom saudara semua yang tergabung pada malam hari ini. Apa kabar? Senang bertemu dengan saudara semua. Kalau saudara bisa on cam, saya rindu bisa melihat wajah-wajah saudara. Saya menyapa ada Alpha Omega yang ada di Ambang. Anak-anak muda di Ambang, apa kabar? Praise the Lord. Dari Bible study yang pertama sampai Bible study yang terakhir, yang terus ke depan, I thank God. Kami bersyukur kalau teman-teman semua yang di Ambang boleh bersama-sama bergabung. So malam hari ini saya menyapa ada Pastor Richard dari Ongkau. Apa kabar Pastor Richard? And saya Shalom. Praise the Lord. Hallelujah. Ada Helen dari Raleigh, North Carolina. Gracia Kelly, Vinda, Mary. Ada Astriani, David. Dan teman-teman dari House of Joy yang ada di Kendari. Praise the Lord. Saya bersuka cita saudara boleh bergabung bersama-sama. Salam saya untuk Pastor Anggi. Ada Olivia. Shalom Ibu Gembala Olivia. Apa kabar? Dan juga I love your senior pastor, Pastor Taufan yang ada di Jakarta. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, kita semua excited untuk belajar sama-sama malam hari ini. Di dalam Bible study kita yang ke-6, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. 6 Bible study, termasuk hari ini kita adakan dan terus ke depan. Kita mau sama-sama diajar oleh kebenaran firman. Yang mencintai firman Tuhan, tulis di kolom komentar, katakan amin. Yang mencintai kebenaran firman, katakan amin. Saudara, saya tahu di Indonesia, beberapa minggu terakhir ini, sepertinya kasus COVID-19 sedang memarak kembali. Yang di Singapura juga mengalami kenaikan. Oh, I tell you, bahwa keadaan di depan tidak akan semakin baik, saudara. I'm telling you, bahwa Tuhan Yesus mengatakan sebelum datangnya hari Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, dunia akan melewati gejolak. Namun saudara dan saya yang ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan akan tetap berdiri dengan tegak, berdiri dengan kuat. Firman Tuhan berkata, 1000 boleh rebah di sebelah kiri, 10.000 di sebelah kanan, tapi saudara dan saya tetap berdiri, sebab saudara dan saya ada di dalam lindungan yang maha kuasa. Katakan amin. Ini waktunya saudara mengalami Mazmur pasal yang ke-91. Perkatakan, imani, hidupi, supaya dunia boleh melihat ada perbedaan dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Well, hari ini topik Bible study yang ke-6, kita mau ngomong tentang penginjilan yang profetik. Tetap di dalam seri pengajaran pelayanan Rasul dan Nabi. Kita akan terus ulas tentang the apostolic and the prophetic. Apostolik dan prophetic bukan hanya sekedar slogan, banyak pelayanan-pelayanan di seluruh dunia yang sekarang pakai nama apostolik atau prophetic. Karena kesannya luar biasa, keren, luar biasa, baik. Kalau saudara mau pakai kata apostolik, pelayanan Rolam juga namanya Rivers of Life, Apostolic Ministries. Tapi kita mau sama-sama belajar dari Bible study yang kita ikuti per 2 minggu, supaya apostolik dan prophetic bukan hanya menjadi slogan, tapi menjadi gaya hidup kita alami. Dan saudara dan saya akan mulai melihat apa sih ciri-ciri orang-orang yang dipanggil Tuhan di dalam pelayanan apostolik dan prophetic. Ada orang-orang yang memang jawatannya rasul dan nabi. Kita bicara tentang karunia yang Tuhan berikan sesuai dengan Efesus pasal yang keempat. Di mana orang-orang yang mendapatkan jawatan tersebut, mereka memiliki fungsi yang khusus untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Mereka membangun tubuh Kristus. Ada ciri khas yang bisa dilihat dari pelayanan seseorang yang memang berjalan di dalam karunia atau jawatan rasul dan nabi. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua bahwa saudara dan saya melihat segala sesuatunya dari buah yang dihasilkan. Sama-sama katakan buah. Orang yang berjalan di dalam jawatan nabi diberikan karunia khusus lebih daripada sekedar karunia untuk bernubuat. Tapi ada hal-hal yang disampaikan secara spesifik. Dan kalau ada orang, contoh kita mau lihat jawatan nabi. Seorang nabi bisa dilihat bahwa perkataan yang disampaikan itu terjadi dan tergenapi. Nubuatan yang disampaikan itu terjadi dan tergenapi. Biasanya ciri khas orang yang berjalan di dalam jawatan seorang nabi, waktu dia masuk di dalam satu komunitas, entah dia melayani di sebuah gereja lokal, dia ada di dalam satu dimensi, entah itu di dalam satu kota, di dalam sebuah bangsa, ada perubahan yang dibawa oleh seseorang yang adalah seorang nabi. Apa yang dibawa? Takut akan Tuhan.
Setiap jawatan yang Tuhan berikan harus tertuju fokusnya kepada Yesus dan bukan kepada yang lain. Banyak orang berpikir gimana caranya kita membedakan rasul, nabi, gembala, penginjil, guru yang asli atau yang palsu. Ada satu ciri khas, saudara bisa catat, Yesus ngomong sendiri. Gimana cara kita bisa membedakan? Hari-hari ini karena adanya YouTube, banyaknya pengajaran, semua orang bisa nyampein firman di Facebook, semua orang bisa ketik apa aja, kita jadi makin lama makin bingung. Yang mana yang benar, yang mana nggak benar. Yang mana yang ditafsirkan dengan benar, yang mana tidak ditafsirkan dengan benar. Sekarang saya tahu di Indonesia sedang memarak, di sosial media saya dengar tentang perpuluhan. Ada yang bilang udah nggak perlu perpuluhan. Ada yang masih perlu perpuluhan. Saudara, makin lama makin banyak kebingungan yang akan terjadi. Tapi yang saya mau sampaikan kepada saudara, bagaimana saudara bisa tahu yang asli dan yang palsu. Yang asli selalu menunjukkan Yesus Kristus. Fokusnya Yesus. Yang dibicarakan Yesus. Yang terima glory Yesus. Yang palsu fokusnya ke diri sendiri. Yang selalu disebutkan adalah pengalaman saya. Yang Tuhan ngomong sama saya. Oke, ada bedanya orang bersaksi, kesaksian menyatakan apa yang Tuhan lakukan, but the glory goes back to God. Yang asli selalu membawa, memimpin orang kepada Kristus Yesus dan bukan kepada pribadi. Oleh sebab itu Tuhan mengajarkan kepada kita, apa sih artinya pikul salib? Hidup yang memikul salib itu hidup yang melawan keinginan aku. Itu pikul salib. Itu esensi saudara dan saya orang-orang yang adalah pengikut Kristus. Yang mengerti katakan amin. So, di dalam Bible study kita akan bahas terus. Ciri khas orang-orang yang khususnya di dalam jawatan rasul itu seperti apa? Dinamikanya seperti apa? Yang saya ketahui seturut kebenaran firman, setiap rasul dan nabi yang tercatat di dalam Alkitab, mereka membawa perubahan. Perubahan yang membawa orang pribadi atau sebuah komunitas untuk mengenal Tuhan dengan benar. Waktu seorang rasul, seorang nabi hadir, takut akan Tuhan, kekudusan dan kebenaran Tuhan itu dijunjung tinggi, bukan karunia-Nya. Jadi saudara dan saya tidak boleh terlena kepada karunia. Harus Yesus intinya, hidup benar, hidup kudus, mempersiapkan diri untuk mempelai kita. That is the ministry of the apostle and the prophets. Yesus adalah rasul yang paling agung, nabi yang paling agung, penginjil yang paling luar biasa. Dia gembala agung kita. Dia guru yang menyingkapkan rahasia-rahasia kerajaan sorga. Waktu Yesus melayani di bumi, dia membawa orang untuk mengenal Bapanya. Dia membawa orang untuk mengenal kerajaan Bapanya. Yang mengerti katakan amin. Oke, so hari ini kita ngomong tentang penginjilan yang profetik. Kita sama-sama belajar di Bible study yang berikutnya bahwa pelayanan rasul dan nabi itu bergerak di dalam dimensi atau dinamika kuasa. Katakan kuasa, sudah. Sebab Alkitab berkata di Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, waktu Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Banyak orang seringkali berpikir, oh, orang yang kepenuhan Roh Kudus cuma yang bahasa roh. Bahasa roh tanda diperlukan, dibutuhkan. Tapi yang lebih dibutuhkan adalah kuasa. Kuasa untuk dunia boleh mengenal betapa luar biasa Yesus yang kita sembah. Betapa berkuasa, betapa dia penuh kasih. Karena dengan kuasa Tuhan, Tuhan rindu gerejanya menjadi uluran tangan Tuhan supaya orang-orang yang sakit, orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang lagi down, orang-orang yang putus harapan, mereka menemukan sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara, sebelum saya masuk hari ini di dalam pengajaran kita, saudara, saya mau saudara mengerti satu hal. Ini satu pesan yang saya terima dari Tuhan, yang saya percaya dunia akan segera lihat. Saudara, catat baik-baik. Dunia akan sekedar berjumpa dengan Tuhan kita yang namanya adalah cemburu. Oh, banyak orang mungkin berpikir, wah Tuhan cemburu. Masa Tuhan cemburu? Saudara, ada perbedaan cemburu dan iri hati. Cemburu nggak sama dengan iri hati. Saya rasakan saya harus ulang ini. Sebab dunia akan melihat Tuhan yang cemburu. Tuhan kita yang cemburu akan muncul, akan bangkit di tengah-tengah kegelapan yang sedang melingkupi bangsa-bangsa dan dunia ini. Dunia akan melihat Tuhan kita yang namanya adalah cemburu. Ayo, ayatnya di mana? Buka sama-sama dengan saya. Keluaran pasal yang ke-32. Oh, saudara,
Saudara harus sayang sama firman Tuhan seluruhnya dari Kejadian sampai Wahyu. Kejadian sampai Wahyu itu semua ngomong tentang Yesus. Makanya saya percaya di hari-hari ini setiap orang percaya yang mau bergaul karib dengan Tuhan, saudara dan saya akan menerima pewahyuan akan firman. Sebab dari Kejadian sampai Wahyu yang dihotbahkan, yang dibicarakan semuanya tentang Yesus. Saudara bisa temukan Yesus di dalam setiap kitab, 66 kitab yang ada di Alkitab saudara dan saya. Saudara bisa ketemu Yesus. Banyak orang berpikir perjanjian lama udah nggak perlu lagi. Yesus tidak pernah menghapus perjanjian lama. Yesus menggenapi dan menyempurnakan perjanjian lama. Yang mengerti katakan amin. Oh haleluya. Banyak prinsip-prinsip yang saudara dan saya tetap bisa belajar dari perjanjian yang lama. Yang saudara dan saya harus tahu bahwa kuasa hukum dari penghukuman karena the law atau hukum Taurat sudah digenapi oleh Yesus. Amin. Tapi bukan berarti perjanjian lama itu dihapus. Nggak pernah dihapus, saudara. Nggak pernah dihapus. Sebab Yesus yang sama yang ada di perjanjian baru adalah Yesus yang ada di perjanjian lama. Dia Tuhan yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu namanya adalah Alfa dan Omega. Amin. Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Amin. Jadi perjanjian baru menyempurnakan. Banyak orang seringkali berpikir, kalau aduh perjanjian lama susah. Banyak ketetapan-ketetapan yang susah. Kita kan sudah ada di zaman kasih karunia Tuhan, udah nggak perlu itu semua. No, Yesus yang menyempurnakan, dia kasih Roh Kudusnya, dia kasih anugerahnya, supaya setiap berkat, setiap hal yang dia sudah tetapkan dari awal, itu saudara dan saya bisa hidupi, bisa alami, bisa nikmati, sebab semua hal yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya di muka bumi ini baik adanya. Katakan Yesus baik. Katakan Yesus baik. Di tengah-tengah dunia yang semakin kelam, Yesus baik. Di tengah-tengah dunia yang semakin gak menentu, Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Keluaran pasal yang ke-32, saudara perhatikan bersama-sama dengan saya. Saya mau saudara lihat ya, ayat firman Tuhan ini yang sungguh memberkati. Saya lupa, tadi saya diingatkan oleh tim kita bahwa sepertinya saya sudah pernah share sedikit, tapi nggak apa-apa, saya mau ulang lagi supaya ini menancap di dalam hati kita. Oke? Oke, perhatikan sama-sama dari Keluaran pasal yang ke-32. Saya hilang ayatnya sebentar saudara ya. Sebentar, let me find. Sorry, saya yang salah, makanya saya nggak ketemu. Keluaran 34, saudara. Keluaran pasal 34 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Keluaran pasal 34 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Nah, saya mau bacakan buat saudara semua apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, saya baca dari Alkitab bahasa Indonesia. Oke, Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, ini waktu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani akan segera memasuki tanah Kanaan. Tuhan berkata, sebaliknya, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan. Tugu-tugu berhala mereka harus kamu rembukan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Tuhan ngomong begini, kalau di bahasa Inggrisnya, tiang-tiang yang diminta untuk ditebang oleh Tuhan, itu ada namanya, sebab orang Kanaan waktu itu menyembah seorang dewi yang namanya Asherim. Oke, A-S-H-E-R-I-M, Asherim. Saudara catat, Asherim atau Asyera, seorang dewi yang disembah oleh orang Kanaan. Nama Asherim, arti nama Asherim adalah kebahagiaan dan kemakmuran. Orang Kanaan di tanah Kanaan waktu itu menyembah Dewi Asherim sebagai sumber kebahagiaan mereka. Mereka menyembah dewi ini dengan berharap bahwa setiap tanaman mereka, ternak mereka akan dijaga dan dilimpahkan kepada mereka. Jadi mereka menyembah dewi ini untuk sumber kebahagiaan mereka. Mereka menyembah dewi ini untuk sumber kemakmuran mereka. Perhatikan di ayat yang ke-14. Sekarang Tuhan ngomong, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah yang lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan. Oh, watch that. Adalah Allah yang cemburu. Dalam satu ayat 2 kali disebutkan nama Tuhan yang kita sembah, cemburuan, Allah yang cemburu. He's a jealous God. Saudara bisa
Bisa terima nggak kalau Tuhan saudara dan saya itu Allah yang cemburuan? Tapi ada perbedaan cemburu dan iri hati, saudara. Ternyata kalau saudara perhatikan, yang Tuhan sedang ngomong di ayat yang ke-13, Tuhan ngomong begini. Waktu kamu masuk ke tanah Kanaan, ini orang-orang Kanaan menyembah dewi ini yang namanya Asherim, karena mereka berharap kalau mereka nyembah dewi ini, mereka diberkati, mereka bahagia. Dan Tuhan berkata, jangan kamu sembah dewi ini, kamu rubuhkan tiang-tiangnya sebab aku Allah yang cemburu. Tahukah saudara, Tuhan cemburu bukan atas apa yang dia tidak miliki. Tuhan cemburu akan apa yang dia miliki. Oh haleluya. Waktu dia katakan dia cemburu artinya apa? Dia bilang sama orang Ibrani, jangan kamu sembah dewi ini. Kenapa? Kalau kamu sembah Allah-Allah lain, yang menjadi sumber kebahagiaan kamu menyembah tanaman kamu sembah uang kamu sembah harta kamu, itu membuat kamu keji dan najis di hadapanku. Aku cemburu sama kamu, kenapa? Karena waktu kamu mengindahkan yang lain, aku gak bisa jadi sumber kebahagiaan buat kamu. Tapi waktu kamu jadikan aku, Tuhan semesta alam, sumber kebahagiaanmu, sumber kemakmuranmu, maka yang terbaik yang ada padaku akan aku berikan kepadamu. Haleluya. Tuhan cemburu, sangat cemburu, karena dia mau saudara dan saya terima yang terbaik. Dia nggak rela saudara dan saya ditipu oleh kebahagiaan-kebahagiaan fana yang dunia tawarkan. Tapi Tuhan rindu dan Tuhan mau waktu kita menjadikan dia segala-galanya, maka dia punya akses untuk memberi yang terbaik buat saudara dan saya. Haleluya. Dia Allah yang cemburu bukan untuk apa yang dia tidak miliki. Dia cemburu akan saudara. Oh, beda sama setan. Kalau iblis cemburu untuk apa yang dia tidak miliki. Dia mau jadi seperti Tuhan. Dia mau dielu-elukan. Dia bukan Tuhan. Tapi Tuhan cemburu untuk apa yang dia miliki. Oh, glory to God. Katakan amin, saudara. Saudara mau tahu, saking cemburunya Tuhan, kecemburuan Tuhan, melepaskan belas kasihan Tuhan. Kecemburuan Tuhan, saudara harus tahu hati Tuhan. Tuhan itu bukan orang yang GR. Tuhan bukan orang yang pengen ya aku yang disembah ya, aku harus terima segala-galanya. No. Oh, the nature, karakter Tuhan kita adalah dia yang lemah lembut. Dia yang rendah hati. Dia yang rindu yang terbaik untuk anak-anaknya waktu dia cemburu. Dunia akan melihat Tuhan yang cemburu. Artinya apa? Tuhan akan lindungi gerejanya. Tuhan akan membuat gerejanya makmur di tengah-tengah masa yang sukar. Tuhan akan memberikan belas kasihannya karena dia rindu. Setiap orang di muka bumi ini tahu Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan yang lain selain Yesus Kristus Tuhan. Saudara harus mengerti ini. Waktu engkau menjadi orang yang mengabarkan kabar sukacita, waktu engkau jadi orang percaya yang mau menginjil, saudara akan punya hati menginjil kalau engkau tahu dia adalah Tuhan yang cemburu. Dia cemburu untuk ciptaannya. Dia cemburu supaya semua orang di muka bumi ini tidak binasa, tapi mereka memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Oh, buka sama-sama dengan saya Keluaran pasal 20. I feel the anointing of the Holy Spirit. Saya rasakan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah Bible study kita pada malam hari ini. Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Dan hari ini saya akan bahas buat kita semua tentang Injil Kerajaan Sorga. Oh, kita harus tahu itu dulu. Injil Kerajaan Sorga. Oke, kita mau bahas itu. Saudara dan saya harus aktif menginjil. Kenapa? Kalau kita nggak ngerti hati Tuhan, kita nggak ngerti belas kasihan Tuhan, kita akan malas nginjil, saudara. Nah, kalau kita ngomong tentang penginjilan yang profetik, bagaimana saudara dan saya bisa mulai bergerak di dalam dimensi profetik? Saudara mulai menyampaikan bahwa Yesus akan datang kembali. Yesus belum datang, dia akan datang kembali. Waktu saudara dan saya menyampaikan faktanya bahwa dia akan datang dan kerajaannya tidak akan pernah berakhir, saudara sedang masuk di dalam dimensi profetik. Ya, dan kita akan bahas sama-sama apa yang dimaksud Tuhan dengan Injil Kerajaan Sorga. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Oke, pertama Keluaran pasal yang ke-20 terlebih dahulu. Saudara perhatikan ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Kembali Tuhan mengatakan, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Oh glory. Dia cemburu.
Dia nggak mau saudara dan saya tertipu dengan ilah-ilah yang lain. Oleh sebab itu dia cemburu. Waktu hartamu, anakmu, istrimu, suamimu yang menjadi sumber sukacitamu. Jangan sampai berkat Tuhan di dalam hidup saudara dan saya menjadi berhala. Waktu fokusnya bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada pemberian Tuhan. Waktu fokusnya bukan lagi bergantung kepada Tuhan, tapi apa yang Tuhan sudah lakukan. Jangan sampai berkat Tuhan pun jadi berhala. Karena the moment fokusnya udah bukan Yesus, ada sesuatu yang lain. Kepada siapa kita berhalakan, di situ effort, energi, pikiran kita, dedikasi kita ada di sana. Oleh sebab itu kita harus hati-hati. Jangan sampai pelayanan bahkan saudara menjadi ilah. Pelayanan tidak boleh jadi ilah. Banyak orang yang akhirnya kenapa bisa down. Ada orang bisa burn out. Ada orang bisa kering. Ada orang bisa capek. Waktu saudara melayani dan mulai capek, ada sesuatu yang salah dengan pelayananmu. Karena seharusnya waktu pelayanan ada di dalam konsep dan parameter yang benar. Waktu engkau melayani Tuhan, itu roh saudara semakin bergairah. Kekuatan yang baru engkau terima. Sukacita Tuhan melimpah. Waktu pelayanan bikin saudara makin down, berarti fokusnya udah bukan Tuhan nih. Jangan sampai itu pelayanan yang jadi ilah. Amin. Nah, Tuhan berkata di ayat yang kelima, jangan sujud menyembah kepadanya atau menyembah dan beribadah kepadanya sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dan orang-orang yang membenci aku. Bayangkan saudara. Mungkin kalau Tuhan jadi kita, ya ayat yang ke-6 ngomong begini, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu generasi. Orang yang membenci Tuhan, kesalahan sebuah generasi itu ditanggung 3-4 generasi. Betul? Alkitab ngomong begitu. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, tetapi aku menunjukkan kasih setia. Katakan sama-sama dengan saya, kasih setia. Katakan kasih setia. Kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Nah, kalau kita jadi Tuhan, kita kebalik. Yang baik sama kita, ya kita baik sejenak. Tapi yang benci sama kita, gua abisin lu. Betul kan? Tuhan nggak kayak begitu loh. Bahkan yang membenci dia, yang benci Tuhan, ada tanggungan, ada hukuman. Sebab dia Allah yang kudus, dia Allah yang benar, dia Allah yang adil. Oke. Kasih karunia Tuhan tidak pernah menghapus keadilan Tuhan. Nggak pernah. Karena dia adil, untuk orang yang membenci dia, dikatakan penghukuman datang 3-4 generasi. Tapi di 3 atau 4 generasi itu berhenti. Tapi bagi mereka yang mengasihi Tuhan, 1000 generasi nggak habis. Oh, betapa baiknya Tuhan itu. Tahu nggak sih apa yang Tuhan maksud? Waktu dia harus memberikan timbalan kepada orang-orang yang membenci dia, dia berhenti di generasi yang ketiga atau yang keempat. Kenapa? Setelah dia berhenti di generasi yang ketiga atau yang keempat, dia kembali menghampiri keluarga itu. Dia kembali menghampiri orang-orang dari keturunan itu. Dia kasih kesempatan lagi. Mau nggak kamu kenal sama aku? Karena Tuhan sedang selalu mencari kesempatan bagaimana dia bisa menebus. Bagaimana dia bisa memberkati. Bagaimana dia bisa mengasihi. Bahkan orang-orang yang membenci Tuhan sekalipun Tuhan akan kunjungi. Setelah generasi yang ketiga. Setelah generasi yang keempat. Dia akan kasih belas kasihannya. Dia akan tawarkan kembali. Supaya Tuhan bisa memberkati orang tersebut. Dan waktu Tuhan memberkati orang yang mengasihi dia, nggak stop di generasi ketiga, nggak stop di generasi keempat, tapi 1000 generasi, bahkan beribu-ribu generasi akan mengalami kasih setia Tuhan. Haleluya. Dia Allah yang cemburu. Dia cemburu untuk apa yang dia miliki. Dia cemburu untuk saudara. Dia cemburu untuk hidupmu. Makanya hari ini aku mau berdoa. Kalau engkau belum pernah menjadikan Yesus Kristus Tuhan. Engkau belum pernah punya relationship. Engkau belum punya hubungan dengan Tuhan. Dia cemburu untuk engkau. Karena dia saking cemburunya untuk engkau dan aku. Dia datang ke dunia ini. Dia mati di atas kayu salib. Dia bangkit dari maut. Dia membuat jalan di mana tidak ada jalan. Dia cemburu untuk hidupmu. Kalau engkau lagi jauh dari Tuhan. Engkau merasa capek malam hari ini aku
berdoa kembali kepada Tuhan yang mengasihi engkau. Dia cemburu untuk engkau, dia cemburu untuk keluargamu, dia cemburu untuk destinimu. Mungkin saudara berkata, kenapa sih Tuhan, semakin aku ikut sama engkau, kayaknya aku nggak bisa bikin A, aku nggak bisa bikin B, aku nggak bisa bikin apa-apa, karena dia mau saudara dan saya terima yang terbaik. Karena dia cemburu, dia kasih Roh Kudusnya untuk mendampingi senantiasa 24 jam sehari. Engkau tidak pernah dibiarkan sendiri, engkau tidak pernah ditinggalkan. Waktu engkau menghadapi masalah yang berat sekalipun, ingat hari ini Tuhan yang cemburu ada bersama dengan engkau. Keselamatanmu, keamananmu, kenyamananmu bukan tanggung jawabmu, tapi tanggung jawab Tuhan semesta alam yang sudah turun ke dunia. Dia bangkit ke sorga dan dia akan turun kembali menjemput saudara dan saya memerintah bersama-sama dengan dia. Kenapa gereja harus hidup kudus? Kenapa gereja harus hidup benar? Kenapa kita harus melayani? Kenapa kita harus banyak menabur? Kenapa kita harus bekerja keras? Karena dia cemburu, dia mau saudara dan saya bukan hanya menjadi penghuni sorga yang nggak bikin apa-apa, tapi dia sediakan buat saudara dan saya tempat untuk duduk bersama-sama dengan dia, memerintah selama-lamanya. Yang mau dan yang mengerti sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Dia ada Allah yang cemburu. Dia cemburu untuk hidupmu. Nah, bedanya sama setan, cemburunya setan itu bedanya apa? Sekarang saudara buka ya, sama-sama. Yesaya 14 ayat 13 sampai 15. Saya kasih perbedaannya cemburu dan iri hati. Nah, makanya nanti saudara dan saya bisa melihat nih, bisa memandang nih. Saudara ngelihat ada orang lain dipakai Tuhan luar biasa. Engkau cemburu, tapi cemburu itu membuat saudara bilang, Tuhan, kalau Tuhan bisa pakai orang itu, Tuhan juga bisa pakai aku. Itu nggak masalah, itu cemburu yang bagus. Tapi ada cemburunya tipenya setan, itu iri hati. Iri hatinya setan itu tipenya begini. Lu bisa begitu, gua nggak bisa. Jangan sampai lu bisa bahagia. Ayo, makanya orang yang bahagia kita bisa sepet. Orang sedih kita bisa bahagia. Itu karakternya setan tuh. Karena fokusnya kepada ini, me. Tuhan cemburu untuk kebaikan orang lain loh. Tapi setan cemburu untuk dirinya sendiri. Kalau saudara lihat, wah Tuhan bisa pakai orang itu. Tuhan, aku juga mau. Tuhan pakai orang itu semakin dahsyat, tapi Tuhan lakukan yang sama. Itu bagus. Tapi jangan sampai kita punya pemikirannya setan. Oh, dia bisa begitu, gua nggak bisa. Oke, gue cari cara gimana supaya dia bisa gagal. Itu setan punya. Makanya orang lain bisa berhasil, saudara bisa nggak senang. Hati-hati. Itu iblis tuh. Iblis Yesus dimuliakan, nggak senang dia. You know, tahu nggak sih itu setan kerjaannya ya? Dia nggak bisa usik orang-orang yang percaya kepada Yesus. Betul nggak? Dia nggak bisa ganti itu. Jalan keselamatan lewat kayu salib dia nggak bisa ganti. Dia nggak bisa gagalkan apa yang Yesus sudah lakukan. Betul? Dia nggak bisa gagalkan karya penebusan salib Yesus. Apa yang setan lakukan? Dia jegal kaki saudara dan saya. Karena buat dia, gua nggak bisa di sorga, gua mau lu juga nggak ada di sorga. Nah, ya. Jangan sampai kita jadi orang Kristen kayak begitu. Orang seneng kita sepet. Orang seneng kita marah. Makanya Yesus bilang, lu nangis sama orang yang nangis. Ketawa sama orang yang ketawa. Berbahagia dengan orang yang berbahagia. Bersedih hati dan berkabung dengan orang yang berkabung. Jangan orang bahagia lu berkabung. Orang berkabung lu bahagia. Nah, kebalik kan saudara. Amin. Nah ini punyanya setan nih. Yesaya 14. Perhatikan ya. Yesaya 14. Yesaya pasal yang ke-14. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Perhatikan sama-sama. Ini ngomong tentang iblis nih, Lucifer. Alkitab berkata, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu. Ini catat berapa kali ada kata aku. Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. 4 kali. Semua fokusnya aku. Kalau iblis punya tipe iri hati, itu fokusnya ke aku. Aku dapatnya apa? Aku disunjung tinggi seperti apa? Yesus nggak kayak begitu. Tuhan kita cemburu untuk orang lain. Tapi kalau setan nih, aku. Saudara, waktu saya baca ini, saya nangis loh, saudara. Saudara harus tahu nih, iri hati itu mulai di dalam hati. Makanya harus kita jaga nih hati. Katakan sama-sama dengan saya, jaga hati. Alkitab berkata, Amsal berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan.
Waktu saya baca ini saya nangis loh. Saya bilang begini, Tuhan, hatinya Lucifer nih nggak ada bedanya sama hati kita manusia. Hati kita kan jahat. Alkitab berkata hati kita jahat. Alkitab berkata hati kita jahat. Tapi saya mau tanya satu pertanyaan sama saudara. Waktu engkau mau membuka hati, menerima Yesus Kristus yang nggak bersalah, tapi jadi bersalah buat kita. Waktu saudara saya terima Yesus, dia masuknya kemana? Ke paha saudara? Dia masuk ke pipi saudara? Dia masuk di kepala saudara? Dia masuk di jempol saudara? Enggak kan? Dia masuk kemana? Dia masuk di hati saudara. Kok Tuhan yang kudus, yang bersih mau datang dan tinggal di dalam tempat yang paling buruk di dalam hidup kita? Hati manusia jahat kan? Betul nggak? Nggak ada bedanya loh sama hatinya Lucifer. Tapi yet waktu kita terima Yesus, dia mau tinggal di mana? Dia tinggal di dalam tempat yang paling buruk. Dia mau tinggal di dalam hati. Tahukah saudara, waktu engkau terima Yesus, Yesus mengambil posisi sebagai seorang hamba. Dia bilang, hati kamu padahal jahat memang. Hati setiap manusia jahat. Hati setiap manusia menuju kepada kebinasaan. Tapi Yesus yang tidak bercelah, Yesus yang turun ke dunia untuk mati buat orang-orang yang berdosa. Dia bilang begini, aku mau tinggal di dalam hatimu yang kotor, aku mau tinggal di dalam hatimu yang nggak layak, aku mau tinggal di dalam situ. Kenapa? Kalau aku tinggal di dalam hatimu, aku yang bersihin, aku yang ajarin, aku yang bantu kamu. Kekudusanku, kebenaranku akan mulai menutupi hatimu yang bobrok. Makanya kenapa kita harus jaga keselamatan kita. Kenapa kita harus jaga jubah yang kita terima. Sebab waktu Yesus tidak duduk di tahta hati kita, jangan sampai kita kehilangan. Oh, haleluya. Apa sih yang dimaksud oleh firman waktu firman berkata kerjakanlah keselamatanmu? Apa yang dimaksud oleh firman waktu firman berkata jaga pakaianmu? Saudara tahu pakaian lenan halus yang diterima, kitab Wahyu berkata itu bisa kotor, bisa robek, dan bisa dicuri. Ada ayatnya, betul? Jangan sampai keselamatanmu dicuri. Jangan sampai keselamatanmu kotor. Jangan sampai keselamatanmu itu compang-camping. Gimana caranya? Simple. Jadikan Yesus yang terutama dalam hatimu. Jadikan Yesus yang terutama dalam hatimu. Jadikan dia segala-galanya. Waktu engkau memosisikan Yesus dalam hatimu, as long as Yesus di dalam hatimu, kamu aman. Sebab Yohanes 15 berkata, waktu kamu di luar Yesus, waktu Yesus nggak ada di dalam hatimu, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Sebab hati kita bobrok. Saya nggak bisa tahan loh, saudara. Saya menangis waktu saya ngerti pewahyuan ini. Bahwa Yesus memilih. Dia tinggal di dalam hati kita, bukan hati kita karena baik banget. Dia tinggal di dalam hati kita bukan karena, waduh, memang ini orang-orang layak nih ya. Hatinya udah kayak Snow White semuanya. Snow White. Hatinya udah kayak apalah. Orang yang paling baik, hatinya udah dermawan. Makanya engkau mau bikin, orang ada yang bilang ini, gue udah bikin baik, gue udah kasih A, gue udah kasih B, gue udah kasih C, gue udah kasih C, gue udah melayani Tuhan, gue udah berdoa, gue udah puasa, gue udah baca Alkitab, mana Tuhan gue nggak bekerja. Hati kita tuh kayak begitu tuh, tapi yet Yesus mau tinggal di dalam hati kita. Yesus yang mengajari kita. Waktu kita bangun hubungan dengan Yesus, makanya kita diubahkan hari lepas hari, diubahkan semakin lama semakin serupa dengan gambar Tuhan Yesus yang kita kasihi. Oh, haleluya. Dia tinggal dalam hati kita. Saya mau encourage saudara, saya mau kuatkan engkau. Ada beberapa dari saudara kalau engkau belum pernah sungguh-sungguh jadikan Yesus Tuhanmu hari ini, dia cemburu untuk engkau. Saudara ingat di Bible study yang lalu kita bahas Yohanes pasal yang kelima. Ada satu pewahyuan setelah selesai Bible study saya baru dapat. Buka sama-sama Yohanes 5. Yohanes 5 fokus di ayat yang keempat. Di Bible study yang lalu kita udah belajar sama-sama bahwa panggilan 5 jawatan berfokus kepada menginjil. Bahwa Tuhan nggak mau cuma orang terima kesembuhan, terima mujizat, tapi yang diincar itu adalah keselamatan. Amin, keselamatan. Supaya orang itu juga bisa menerima keselamatan yang kekal di dalam Yesus. Tapi sudah perhatikan di Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat ya. Waktu saya baca ulang ayat ini, saya temukan sesuatu yang lucu. Oke. Jadi saudara kita udah belajar sama-sama ini gara-gara satu orang ini yang disembuhkan di kolam Bethesda.
Tuhan Yesus itu dalam masalah, mau dibunuh sama orang Yahudi gara-gara orang ini. Banyak orang bilang, oh pakai aku Tuhan, aku mulai tanda ajaib. Tanda ajaib yang akan beroperasi dalam hidup saudara dan saya akan membuat saudara dan saya makin dibenci sama dunia. Banyak orang minta Tuhan, aku mau lihat kemuliaan-Mu. Kemuliaan Tuhan yang nampak dalam hidupmu akan membuat engkau semakin diincar sama dunia. Ini gara-gara nyembuhin satu orang, Yesus mau dibunuh sama orang, gara-gara satu orang. Makanya ini harus tahu dulu nih hati orang yang cemburu, karena kalau saudara dan saya nggak tahu betapa besar belas kasihan Tuhan dan kita nggak punya hatinya Tuhan, kita nggak akan punya belas kasihan buat jiwa-jiwa. Kenapa? Waktu saudara dan saya mulai menginjil, saudara dan saya akan dirugikan. Sekarang masalahnya kita nganggep, wah orang-orang yang berjalan di dalam karunia apostolik, profetik, rasul, nabi keren. Setiap rasul dan nabi yang saudara baca di Alkitab, banyak yang matinya menggenaskan. Lah kok mau? Sebab mereka melihat kemuliaan yang tidak bisa dibandingkan. Haleluya. Oh. Oke. Ini makanya generasi yang apostolik dan profet ini diperlukan. Kenapa? Yesus mau datang, dia mau curahkan kemuliaannya. Tapi ini di tengah-tengah tekanan nih. Di tengah-tengah tekanan, saudara dan saya akan ngalamin tekanan. Katakan sama-sama dengan saya, tekanan. Jangan takut, tapi Yesus bilang jangan takut. Tekanan akan terjadi, tapi Yesus bilang jangan takut. Makanya kerajaan surga harus semakin besar di dalam kita. Nah, saudara lihat Yohanes pasal yang kelima ya. Ayat yang ketiga, 4, dan 5. Watch this. Oke? Watch. Nah, saudara perhatikan. Ini lebih bawah ternyata, bukan ayat yang keempat. Ayat yang kelima. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Orang ini udah sakit lama. Katakan sama-sama dengan saya, lama. Oke? Orang ini udah sakit lama. Ketika Yesus melihat orang itu, ini ayat yang ke-6, berbaring di situ dan karena ia tahu, Yesus tahu, katakan sama-sama dengan saya, Yesus tahu bahwa ia telah lama. Oke, ini salah satu yang harus kita mengerti. Kenapa kita harus bisa menginjil di dalam karunia profetik? Karena saudara akan strategis di dalam melayani orang kalau engkau sudah terima intel spiritual. Yesus datang ke orang ini karena dia sudah tahu apa yang dialami sama orang ini. Belum ngobrol sama orang ini, belum pernah ketemu sama orang ini, tapi dia udah tahu. Itu karunia sedang beroperasi. Dia bergerak di dalam dimensi profetik. Saudara dan saya mau encourage, waktu engkau mau ketemu sama orang, kenapa engkau dan aku menerima kuasa, supaya waktu engkau ketemu sama orang, Tuhan bisa ngomong sama saudara tentang kehidupan orang itu. Waktu saudara pergi ke seseorang, sudah membawa intel dari Tuhan, itu membuat perkataanmu tajam. Yesus datang ke orang ini sudah tahu bahwa dia sudah lama sakit. Alkitab berkata seperti itu, ya kan? Nah, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, Yesus ngomong sama orang ini, maukah engkau sembuh? Lah buat satu saya baca pertanyaan ini, saya agak aneh gitu. Ya Tuhan, yang nggak perlu ditanya udah pasti orang ini mau sembuh lah. Masa orang ini akan jawab saya nggak mau sembuh Tuhan? Kan nggak mungkin, lucu kan? Yesus sudah tahu kalau orang ini sudah lama sakit, 38 tahun sakit, pengen sembuh. Tapi kenapa Yesus tetap tanya, mau nggak kamu sembuh? Itu kan kayak pertanyaan nggak usah ditanya gitu loh. Ngapain lu nanya Tuhan? Ya udah pasti dia mau disembuhkan, betul nggak sih? Ya kan? Kalau misalnya saudara dan saya jadi orang sakit ini, terus Yesus datang, terus dia tanya, Michael, mau nggak kamu sembuh? Jawaban saya seharusnya apa? Iya, gitu dong. Atau tidak. Kalau tidak kan ya berarti something wrong, ya kan? Tapi kalau pertanyaan Yesus adalah, maukah kamu disembuhkan? Jawaban saya seharusnya apa? Ya. Betul nggak? Setuju? Semuanya setuju ya? Tapi di ayat yang ke-7, orang ini nggak ngomong ya loh. Orang ini ngomongnya apa? Orang ini ngomong begini, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Loh, bukan yang ngomong ya, komplain. Bukan yang ngomong ya, malah nyalain orang lain. Gara-gara orang lain sih, nggak ada yang tolong gua. Berapa banyak orang Kristen kita kayak begini. Kita pengen terima sesuatu dari Tuhan, tapi waktu Tuhan tanya, apa yang kamu mau? Kita bukan nyampein ke Tuhan apa yang kita mau. Mulut kita penuh. Nih gara-gara mami gua sih, gua begini karena papi gua nih. Ini gara-gara saudara gua nih. Di gereja nggak ada yang doain gua. Pendeta gua nggak mau say hi. Pendeta gua nih, gua bisa begini karena nggak ada yang tolong nih. Kayak orang Kristen gitu kan.
Bukan cuma komplain begitu loh. Orang ini ngomong apa? Dia ngomong begini. Jawab orang itu, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Tahu nggak? Orang ini lagi ngomong apa sih, Tuhan? Tahu nggak sih? Gue ini udah berusaha, gue udah ke gereja, gue udah berdoa, gue udah puasa, gue udah kasih makan orang fakir miskin, gue disuruh sama pendeta gue 40 hari 40 malam di gereja, gue udah melayani. Mana Tuhan? Berapa banyak seringkali waktu Tuhan tanya, apa yang kamu mau untuk aku lakukan? Kita datang sama Tuhan, Tuhan, mana berkat-Mu, mana janji-Mu Tuhan? Tuhan nggak tahu gue udah usaha apa ya? Tuhan nggak tahu gue udah korbanin ini, korbanin A, korbanin B, korbanin C. Tahu nggak sih ternyata, saudara, amal saudara, perbuatan baik saudara, kebaikan saudara, pelayanan saudara nggak bisa bikin mujizat terjadi. Saudara dan saya harus tahu itu semata-mata belas kasihan Tuhan. Amin. Yang diincar sama Tuhan bukan cuma orang ini supaya bisa melihat dan berjalan. Yang diincar sama Tuhan bukan hanya supaya orang ini bisa berjalan. Yang diincar sama Tuhan adalah keselamatan jiwanya. Sebab orang ini ternyata hatinya, hidupnya itu rusak. Nyalain orang lain mulu. Gua begini karena bapak gua begini karena ibu gua begini. Saudara, stop in the name of Jesus. Makanya Yesus tanya, lu mau sembuh atau enggak? Orang ini bukan jawab ya, mau komplain keluar semua. Mungkin ada beberapa dari saudara yang seperti orang ini. Aku udah berusaha Tuhan. Gue udah kasih persembahan. Gue udah kembaliin perpuluhan. Waduh, gue udah melayani. Gue udah puasa. Gue udah doa sampai jengking. Kepala gue di bawah, kaki gue naik. Mana berkat Tuhan? Berapa banyak kita yang frustasi seperti itu. Tapi hari ini saya mau berdoa. Dan saya mau berkata kepada saudara. Biar belas kasihan Tuhan yang menjamah saudara. You need the mercy of God. Saudara butuh belas kasihan Tuhan. Berapa banyak orang yang kita layani, kita males nginjil. Kenapa? Kita bilang, Tuhan, gue udah mulutnya sampai bebusa, gue udah mulutnya sampai gigi gue udah rompal semuanya, gue ngomong sama suamiku, istriku, anakku, kayaknya nggak masuk di otak. Saudara dan saya, penginjil-penginjil yang profetik adalah penginjil-penginjil yang membawa belas kasihan Tuhan. Itu dulu tuh. Kalau engkau nggak punya belas kasihan untuk jiwa-jiwa yang kau layani, saudara dan saya akan tersandung. Seringkali waktu engkau mulai menginjil, saudara akan makin dibenci, ditolak, ditabok, saudara nggak jadi terkenal. Ini harus nangkep dulu nih, kita nggak bisa jadi penginjil-penginjil yang profetik kalau kita nggak menerima belas kasihan Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya, belas kasihan. Oh, belas kasihan. Amin. Amin. You need the mercies of God. Oke. Nanti ini ada part 2, part 1. Oke, saudara, saya mau saudara buka nih. Sekarang masuk ke pengajarannya ya. Bagaimana untuk menjadi penginjil-penginjil yang profetik. Saudara harus tahu pesannya dulu. Saudara dan saya ini bawa pesan apa? Catat sama-sama Matius 24 ayat yang ke-14. Oke. Saudara diberkati, amin. Kita mau jadi penginjil-penginjil yang profetik, kita mau belajar di minggu-minggu ke depan. Gimana kita bekerja dalam dimensi Roh Kudus. Nanti di dalam pengajaran ini, saudara harus mulai belajar waktu engkau sedang menginjil, saudara akan mulai bernubuat. Engkau harus bernubuat. Oke? Kenapa itu penting? Waktu engkau menyampaikan isi hati Tuhan dan engkau mengizinkan Roh Kudus bekerja, maka penginjilanmu itu akan efektif sekali. Seperti Yohanes pasal keempat waktu Yesus ketemu dengan wanita di Samaria. Penginjilan yang profetik bukan hanya mengincar tentang satu pribadi, tapi dari apa yang saudara lakukan, saudara akan bawa satu terobosan untuk masa depan. Gara-gara Yesus ngomong sama satu wanita di Samaria, satu kota terima Yesus. Hanya karena Yesus menyingkapkan rahasia perempuan ini. Makanya saudara dan saya perlu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Yang mau katakan, aku Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya, aku akan bernubuat. Oh, haleluya. Itu isi hati Tuhan. Yesus ngomong di Matius 7, ada orang yang ngomong, aku bernubuat demi namamu, tapi ditolak. Itu jangan bikin kita jadi takut bernubuat. Makanya Yesus ada di dalam posisi hati kita, jangan sampai lepas. Tapi saudara dan saya akan bernubuat. Setiap orang percaya harus bernubuat. Amin. Nah, kita harus tahu nih, oke, sebelum kita bergerak di dalam pergerakan Roh Kudus, pesan Injilnya harus jelas dulu. Injil kerajaan ini ngomong tentang profetik, tentang hal-hal yang akan datang. Nah, Matius 24 ayat yang ke-14, sudah perhatikan ya.
Matius 24 ayat yang 14. Saudara diberkati, kalau diberkati boleh katakan amin. Saudara bisa ketik supaya tim kita juga semangat. Saudara, kita bersyukur kita bisa mengadakan ini 6 kali. Udah 6 kali, tapi seterusnya kita akan adakan terus. Amin. Sampai kapan? Pasti sampai Yesus datang ke segera. Haleluya. Karena we believe apa yang Tuhan kasih visi untuk kita menyampaikan kebenaran. Nah, Matius pasal ke-24 ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata seperti apa? Dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Catat sama-sama Injil kerajaan. Pertanyaannya Injil kerajaan itu Injil apa? Betul. Nah, yang menarik di ayat ini dikatakan, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian. Katakan sama-sama kesaksian. Artinya apa? Setiap orang percaya dimampukan Tuhan untuk menyampaikan Injil kesaksian lewat Injil kerajaan, lewat kesaksian yang saudara alami dengan Tuhan. Makanya saudara harus bersaksi. Waktu engkau bersaksi, engkau menyampaikan apa yang saudara saksikan Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Jadi Injil kerajaan ini nggak bisa cuma disampaikan, harus dihidupi dan dialami terlebih dahulu. Saudara paling gampang ngomong Injil ke orang, jangan langsung ngomong gini, bertobat kamu masuk neraka, orang lari semua saudara. Betul? Sampaikan apa yang Yesus lakukan dalam hidupmu. Makanya setiap kita harus punya kesaksian. Kalau kita nggak punya kesaksian, kita mau nyampein apa? Karena saudara, Injil itu paling gampang diterima oleh orang bukan untuk mereka dengar, waktu mereka lihat. Makanya setiap orang percaya itu adalah saksi-saksi yang berjalan. Lah kalau kita nggak pernah saksikan kebesaran Tuhan, nggak pernah saksikan Tuhan bekerja, nggak pernah dengar suara Tuhan, makanya kita hidup orang Kristen kosong. Karena orang lihat ke kita, dia nggak bisa menyaksikan apa-apa. Lu bilang Kristen, lah lu ngapain? Hidup lu gitu-gitu aja. Gua bete, lu juga bete, nggak ada sukacita. Yang ada gua ketemu orang Kristen, mukanya kayak pepaya terus. Pepaya udah busuk 4 hari lagi. Betul. Lah kenapa Alkitab berkata bahwa kerajaan sorga penuh dengan sukacita? Karena itu atribut kerajaan. Orang kerajaan akan penuh dengan sukacita. Di tengah-tengah tekanan bisa nari loh. Bukan gila. Karena penuh sukacita. Haleluya. Amin. Injil kerajaan ini akan diberitakan. Menjadi kesaksian. Wow. Satu dimensi lagi dari satu ayat ini. Berarti orang-orang satu dunia akan punya kesaksian dari Injil yang diberitakan. Berarti saudara dan saya yang menyampaikan Injil kerajaan mendemonstrasikan kerajaan tersebut. Kenapa saudara harus tumpang tangan yang sakit sembuh? Waktu orang yang sembuh, dia dapat, wow, Yesus menyembuhkan aku, dia mati buat aku. Dia menyaksikan apa yang didemonstrasikan di dalam hidup orang itu. Yesus menyembuhkan. Berapa paham nggak ini? Jadi dunia harus lihat nih, nggak cuma dengar, lihat dan mengalami. Oh, amin. Jadi remember ya, penginjilan tuh ada satu dimensi yang profetik, artinya apa? Power, dimensi kuasa. Saudara dan saya harus percaya, intinya percaya saja. Percaya, katakan sama-sama dengan saya, percaya saja. Saya kesaksian dikit. Belum lama ini saya melayani salah satu anak rohani saya yang udah sama-sama dengan saya 10 tahun lebih. Dia mau menikah. Waktu dia mau menikah, sehari sebelum dia menikah, dia minta saya datang ke apartemennya yang baru, ke rumahnya yang baru untuk mendoakan. Ya kan? Karena itu akan menjadi tempat di mana dia dan calon istrinya, besok jadi istrinya, akan ada di situ. Saya berdoa. Saya datang, saya berkati, waktu di tengah-tengah doa, tiba-tiba saya dapat dari Tuhan, Tuhan berkata, kamu akan punya seorang anak dan anak kamu adalah anak laki-laki, begini. Wow. Setelah orang ini menikah, berapa bulan kemudian, hamil anak laki-laki, dia bersukacita.
Oke? Yang saya nggak tahu, saudara, ternyata calon istrinya itu memiliki sebuah kelainan atau problem di dalam kandungannya. Jadi mohon maaf, datang bulannya itu nggak reguler, udah berbulan-bulan nggak ngalamin. Dan dokter bilang bahwa nanti kalau kamu sudah berkeluarga, mungkin tidak gampang untuk kamu punya anak, tapi Tuhan kasih. Waktu dia alami, saudara, perhatikan ya, waktu nubuatan itu lepas, kuasa Roh Kudus nyata, mujizat terjadi, sekarang orang ini bawa kesaksian bahwa bersama dengan Tuhan yang mustahil bisa jadi mungkin. Betul nggak, saudara? Waktu kesaksian itu disampaikan ke orang lain, itu menjadi pengharapan untuk orang lain. Saudara ngerti? The dimension of power in evangelism. Ya, jadi ini kesaksian nih, saudara punya kesaksian saudara. Waktu saudara mulai menginjil, kesaksian yang kau miliki itu dimultiplikasi. Apa yang terjadi di hidup orang lain itu dimultiplikasikan. Injil kerajaan ini akan diberitakan sampai ke ujung bumi menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Katakan amin. Ya, saudara seperti ini. Nah, Injil kerajaan ini pertanyaannya itu apa? Oke, perhatikan. Saudara catat aja. Lukas pasal yang kedua menyampaikan tentang waktu para malaikat memberikan kabar baik bahwa seorang juru selamat telah lahir. Itu kabar baik. Ya. Matius pasal yang ketiga mencatat buat kita semua, Yohanes Pembaptis mulai menginjil dan menyampaikan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Pesan tentang pertobatan. Itu penting. Paulus menyampaikan tentang Injil keselamatan di kitab 1 Korintus. Bahwa Yesus Kristus telah datang, Yesus sudah mati, dan dia bangkit dari antara orang mati. Injil keselamatan. Nah, itu semua sedang kita sampaikan hari-hari ini. Betul ya? Bertobat, Yesus datang, dia mati, dia bangkit, dia datang ke dunia, itu semua baik. Tapi ada sesuatu yang missing. Oke? Ada sesuatu yang missing. Waktu saudara dan saya, Yesus memberitakan Injil kerajaan. Injil kerajaan itu apa? Bukan hanya bahwa Yesus sudah datang, dia telah mati, dan dia sudah bangkit. Bukan hanya tentang pertobatan. Tapi saudara lihat sekarang Matius 24 ayat yang ke-30. Oke? Nah, nggak lengkap tuh kalau kita nggak ngomongin ini. Alkitab berkata di Matius 24 ayat yang ke-30 ngomong tentang apa? Dikatakan pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Oh, itu di garis bawah. Injil kerajaan sorga bukan hanya menyampaikan bahwa Yesus sudah datang, sudah mati, sudah bangkit, dan dia memerintah bahwa keselamatan ada di dalam Yesus waktu engkau bertobat, terima Yesus. Tapi Injil kerajaan juga menyampaikan bahwa dia akan datang kembali. Nah, itu. Saudara harus sampaikan kepada dunia bahwa Yesus akan datang kembali. Dan Alkitab berkata bahwa kerajaannya akan datang dengan kuasa dan kemuliaan. Garis bawahi. Power and glory. Ini saudara dan saya harus mengerti. Karena dengan semakin banyaknya buku, semakin banyaknya internet, semakin banyaknya orang bisa ke YouTube, orang bisa ke Google. Mau orang dari belahan dunia manapun, kecuali ada di suku terdalam atau orang-orang yang nggak punya akses teknologi, kebanyakan orang sudah tahu betul tentang siapa Yesus Kristus. Akhirnya banyak yang sudah tahu tentang Yesus Kristus hanya sebagai pengetahuan. Banyak orang tahu tentang Yesus Kristus karena memang lahir di keluarga Kristen, atau di komunitas Kristen, atau di tempat negara, bangsa, kota yang mayoritasnya Kristen. Betul? Apa yang harus dimiliki oleh gereja Tuhan? Pesan kerajaan harus disampaikan. Power and glory. Kuasa dan kemuliaan Tuhan. Itu dinyatakan. Nah ini, penginjilan yang profetik berarti
Penginjilan yang disertai dengan kuasa dan kemuliaan. Amin. Yesus bilang tanda-tanda ajaib akan menyertai pengabaran Injil. Jadi hidup yang apostolik dan profetik terus ngalamin dulu tuh. Nah, makanya dasarnya apa? Rendah hati, taat sama Tuhan, dipimpin oleh Roh, mati terhadap daging kita. Itu harus dialami dulu. Kalau itu nggak dialami, kuasa dan kemuliaan Tuhan nggak bisa mengalir. Sebab kuasa kemuliaan Tuhan mengalir lewat hidup yang ditunggangi oleh Yesus. Yesus raja dalam kehidupan orang tersebut. Amin. Ya. Nah, kita kan ngomong lebih bahas, tapi saya mau saudara lihat tuh. Catat ayatnya, Matius 4 ayat yang ke-7. Yesus memulai pelayanannya, khotbah Yesus yang pertama di Matius pasal yang keempat ayat yang ke-7. Khotbah Tuhan Yesus yang pertama, Tuhan Yesus ngomong kayak begini. Dia bilang, Yesus berkata kepadanya, bukan. Ini udah waktu Yesus sudah dicobai. Sebentar ya, saya cari dulu ayatnya. One second, saya cari dulu saudara. Ayat yang ke-17, bukan ayat yang ke-7. Matius pasal yang keempat ayat yang ke-17. Waktu Yesus dicobai, dia keluar dari padang gurun, dia mulai pelayanannya. Ini yang Yesus katakan, ayat 17, bukan ayat yang ke-7. Saya salah catat. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Oke? Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yang terakhir yang Yesus sampaikan sebelum dia disalibkan. Matius 26 ayat yang ke-64. Matius 26 ayat yang ke-64. Ini waktu Yesus dicerca nih. Waktu Yesus dimaki. Waktu Yesus lagi diolok-olok sama para imam-imam. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Haleluya. Dia memulai pelayanannya berkata, bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Yesus mengakhiri, ini pesannya yang terakhir nih sebelum dia naik kayu salib. Yesus ngomong apa? Bahwa engkau akan lihat Anak Manusia datang kembali, datang dengan kuasa dan otoritas yang penuh. Injil kerajaan bukan hanya bicara tentang apa yang Yesus sudah lakukan, tapi bicara tentang apa yang Yesus akan lakukan. Yang mengerti katakan amin. Ya, so we need to understand this. Ya, so kerajaan surga harus didemonstrasikan sebab sebelum Yesus datang kedua kalinya dan menyatakan kemuliaan yang begitu luar biasa, saudara dan saya generasi yang hidup di akhir daripada akhir zaman ini punya satu privilege, satu kesempatan, tanggung jawab dan satu kehormatan, yaitu apa? Memberikan kepada dunia ini satu preview atau cuplikan akan kuasa Tuhan yang akan dinyatakan segera. Oh, haleluya. Saudara dan saya akan yang terlebih dahulu menyatakan kepada dunia betapa luar biasa Tuhan kita. Amin. Oleh sebab itu, di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah tekanan, orang percaya tetap subur. Sebab saudara dan saya membawa pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Bahkan sebelum Yesus datang, untuk ketemu sama yang sakit sembuh, yang terbelenggu dilepaskan, engkau memberikan pengharapan. That is the gospel of the kingdom. Di situ engkau sampaikan bahwa engkau nggak bisa termasuk dalam bilangan yang akan menyambut Tuhan kalau engkau nggak terima Dia dulu sebagai juru selamat. Makanya Yesus nggak hanya berhenti sebagai juru selamat,
Yesus harus menjadi juru selamat, Tuhan dan Raja. Itu Injil keselamatan. Banyak orang yang hanya berpikir, oke, hanya terima Yesus sebagai juru selamat. Setelah itu hidupnya, masa bodoh, gua mau bikin apa ya, terserah gua mau bikin apa. No! Waktu engkau terima Yesus sebagai juru selamatmu, engkau harus jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Amin. Itu berarti udah ada penundukan diri, makanya butuh dimuridkan. Memuridkan bukan orang cuma masuk di komunitas kita. Memuridkan apa yang saudara lihat, yang saudara alami, yang saudara perhatikan, yang saudara diajar oleh Tuhan, saudara ajarin ke orang lain. Supaya apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara, orang lain juga lakukan. Yang mengerti katakan amin. Kerinduan hati saya buat Rivers of Life bukan kita semakin banyak pengikutnya, nggak ada gunanya. Tapi kalau saudara ikut di dalam pelayanan ini diperlengkapi, saudara diutus keluar jadi berkat di gerejamu, di keluargamu, di rumahmu, kita berhasil. Yang mengerti katakan. Kalau enggak kita cuma ngumpulin pengikut, sekarang organisasi gereja semakin banyak, saudara. Saudara diperuntukkan Tuhan sebagai seorang gereja lokal, punya pelayanan persekutuan. Good. Karena kita kekurangan penuai. Betul, Alkitab berkata seperti itu. Tuaian banyak. Semakin banyak gereja lokal yang dibutuhkan. Semakin banyak penginjil. Orang-orang yang punya karunia gembala semakin diperlukan. Kenapa? Tuaiannya besar. Tapi jangan sampai akhirnya hal-hal yang lain sehubungan dengan pelayanan mengambil esensi dari pelayanan itu sendiri. Saudara sampaikan, Yesus datang, dia akan datang kembali, dia akan jemput kamu. Saudara demonstrasikan kuasa, saudara demonstrasikan kemuliaan Tuhan. Saudara memuridkan orang, multiplikasikan apa yang ada di dalammu supaya orang itu ngalamin sendiri, dipenuhi Roh Kudus, orang itu tahu bagaimana hidup di dalam asas-asas kebenaran firman, utus mereka keluar. Itu namanya pemuridan. Yang mengerti katakan amin. Pelayanan Rivers of Life Apostolic Ministry tidak butuh Michael Wijaya, nggak butuh Pastor Mike. Karena Yesus yang memimpin. Amin. Makanya saya bersyukur kemarin di Manado, anak-anak muda yang ada di dalam tim Rolam Jesus My King, mereka doain orang dilawah Tuhan, mereka memuji, mereka khotbah. That's how it's supposed to go. Saudara diaktifkan untuk menjadi saksi-saksi yang membawa kuasa dan kemuliaan Tuhan. Oke, now itu yang akan saya berhenti hari ini di sini karena udah hampir 9.30. Tapi next kita akan bahas di session-session yang berikutnya, kita akan terus bahas tentang penginjilan yang profetik ya. Kita akan ngomong tentang Injil Kerajaan Sorga itu isi pesannya apa. Ya, tapi nanti saudara harus tahu nih, waktu engkau mengatakan bahwa Yesus akan datang kembali dan engkau menyampaikan itu, saudara lagi bernubuat, sadar nggak sih? Saudara sedang menyampaikan sesuatu yang belum terjadi. Itu nubuatan. Amin. Kalau saudara mau jadi generasi yang profetik, sebelum Tuhan akan mulai bicara di dalam dimensi karunia Roh Kudus, sampaikan apa yang firman Tuhan katakan akan terjadi ke depan. Itu Injil Kerajaan Allah. Amin. Amin. Sampaikan di tengah-tengah dunia yang gelap, sampaikan pengharapan apa yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini orang udah nggak mau nyampein. Banyak orang bilang begini soalnya. Aduh pastor, dari zaman kakek gua, kakek gua bilangnya Yesus mau datang. Mana kagak datang-datang. Nah, tugas setiap generasi adalah menyampaikan. Sebab semakin kita menuju hari itu, Alkitab memberikan kepada kita tanda-tanda yang harus digenapi. Betul? Tapi di tengah-tengah tanda-tanda yang harus digenapi, Tuhan berkata akan ada penuaian yang luar biasa. Jiwa-jiwa mengenal Tuhan. Satu generasi akan dimenangkan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dan saudara dan saya dipanggil Tuhan menjadi bagian dari generasi tersebut. Amin. Haleluya. Saudara jadi generasi yang apostolik, generasi yang profetik. Lewat Bible study, at least kita mulai tahu nih, oke, gimana sih untuk saya bisa menjadi generasi yang profetik dan apostolik. Engkau akan bergerak di dalam kuasa Roh Kudus. Saya mau challenge saudara. Sampai kita ketemu 2 minggu lagi, coba saudara cari 1 jiwa. Sebelum saudara, nanti saya akan bahas di session yang berikutnya. Tapi saya kasih satu bocoran. Waktu saudara mau menyampaikan Injil, saudara mulai dengan doa.
Berdoa terlebih dahulu, saudara. Saya nggak cuma ngomong tentang doa yang ritualistik, Tuhan, aku mau nginjil, Tuhan tolong berkati. Nggak kayak begitu, saudara. Saudara berdoa dan buka telingamu. Dan katakan, Tuhan, sampaikan kepada aku, apa yang Tuhan mau aku sampaikan ke orang ini hari ini. Waktu engkau mulai latih dirimu, di dalam dimensi engkau berdoa, membuka telinga mendengar suara Tuhan, setiap kali engkau mulai menyampaikan kebenaran firman, engkau akan lihat semakin lama perkataanmu akan semakin tajam. Respon orang bukan urusan saudara, karena yang jamah hati orang tetap Tuhan. Bagian saudara dan saya adalah menjadi yang menyampaikan dan beri yang terbaik waktu engkau menyampaikan. Tanya sama Roh Kudus, Tuhan mau aku ngomong apa? Waktu engkau sampaikan, tugasmu menyampaikan. Waktu firman itu keluar dari bibir lidahmu, kuasa Tuhan bekerja di sana. Firman Tuhan berkata bahwa kuasa Injil ada di dalam penyampaiannya. Yang Tuhan butuhkan dalam mulut saudara dan saya. Makanya esensi kehidupan yang profetik itu kehidupan yang tunduk dan dipimpin oleh Tuhan. Jadi semua ini berkaitan, saudara. Hidup oleh roh, sangkal diri, pikul salib, itu semua berkaitan. Bagaimana kita menjadi seperti yang Tuhan. Amin. Oke, kita berhenti di situ dulu hari ini. Saya berdoa saudara semua diberkati. Mari tundukkan kepala dimanapun kau berada. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Saya minta saudara mulai buka mulut saudara. You have to open your mouth. Buka mulutmu, mulai berdoa. Buka mulutmu. Pray in the spirit. If you can pray in your prayer language. Kalau kau bisa berdoa di dalam roh. Pray in the spirit. Kalau engkau tinggikan Tuhan. Minta sama Tuhan. Buka hatimu, katakan Tuhan. Ini aku, urapi aku. Urapi aku afresh in the name of Jesus. Aku berdoa di dalam nama Yesus. The fire of God. Aku berdoa api kudusmu turun atas setiap hamba-hambamu yang bergabung malam hari ini. Yang tua dan yang muda engkau berkata di dalam Yoel pasal yang kedua 28. Di hari-hari terakhir engkau mencurahkan rohmu atas semua manusia. Maka anak-anak yang laki-laki dan perempuan, they will prophesy. Yang muda mendapatkan penglihatan-penglihatan, yang tua mendapat mimpi-mimpi. I pray release your anointing di dalam nama Yesus. Release your power. Lepaskan kuasamu dalam nama Yesus. Saudara mulai buka mulutmu. Worship the Lord. Worship the Lord. Oh haleluya. Saya melihat ada aliran sungai kehidupan yang mulai meluap dalam hatimu. Jangan tahan. Buka mulutmu. Worship the Lord. Tinggikan nama Yesus. Terima otoritas, kuasa yang baru. The workings of the Holy Spirit. Aku berdoa, let it flow right now in the mighty name of Jesus. Aku berdoa Tuhan. Engkau berkata bahwa Injil kerajaan akan disertai dengan tanda-tanda yang ajaib. Mujizat, kesembuhan ilahi. Aku berdoa biar mulai termanifestasi lewat kehidupan setiap anak-anakmu. Every servants of God yang bergabung pada malam hari ini. Aku berdoa setiap keluarga diberkati. Setiap anak-anak yang bersekolah diberkati. Pekerjaan anak-anakmu diberkati. I pray for the blessings of God. Biar minggu ke depan ini be so blessed. Ada kesaksian-kesaksian yang baru akan kebesaranmu yang termanifestasikan di dalam kehidupan kami. Biar hidup kami memancarkan the power and the glory of the kingdom of God. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Engkau, kami berikan pujian, hormat, syukur kami hanya kepadamu di dalam nama Yesus. Semuanya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Jangan lupa ajak teman-teman saudara. Ajak mereka, kirim link yang dikirimkan oleh admin. Ajak teman-temanmu, kirim ke kerabat-kerabatmu. Supaya banyak orang yang diberkati. Saudara stay tune. Jangan kemana-mana dulu, kita mau foto bersama. Nanti akan saya kembalikan ke tim admin. Saudara akan terima rangkuman Bible Study beberapa hari sebelum Bible Study yang berikutnya. Saudara continue to support our ministry. Kami butuh dukungan saudara. Saya ada exciting news. Oleh karena anugerah Tuhan di kota Manado, kami baru menyewa ruko yang baru. Ada ruko yang baru yang kami sewa. Dan di tempat ini akan dipakai khususnya untuk anak-anak muda berfellowship. Akan ada pujian penyembahan di sana. So kita membutuhkan satu tempat di mana anak-anak muda bisa datang, kumpul, diperlengkapi. So stay tuned. We encourage you to continue to partner with us. Kiranya saudara semua diberkati. Dan jangan kemana-mana, kita mau foto bersama. Saya kembalikan ke tim admin. God bless semuanya. In Jesus' name. Hallelujah.
Halo semuanya, saya percaya semua diberkati, amin. Yang ngerasa diberkati bisa banget tulis di kolom chat, katakan aku diberkati, saya diberkati, kita semua diberkati. Nah, I'm so excited teman-teman, sebelum kita beranjak dari Zoom malam hari ini, tunggu dulu sebentar karena ada beberapa hal yang akan kita sampaikan. Jadi beberapa pengumuman, yang pertama adalah stay tune bahwa tanggal 1 Mei kita akan ada Bible Study lagi. Sama seperti schedule sebelumnya, Bible Study selalu diadakan 2 minggu sekali. Dan setelah series yang ini masih akan ada sambungan lagi di tanggal 1 Mei 2023 di waktu yang sama. Buat teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk menyaksikan Bible Study, untuk mengikuti, untuk belajar bareng-bareng, bisa banget langsung hubungi tim admin kita yang biasanya broadcast untuk link Bible Study every Monday. Kemudian pengumuman yang kedua adalah kami sangat bersemangat kalau nanti di bulan Juni ada 2 events upcoming. Yang pertama adalah kita akan mengadakan event di tanggal 19 bersama Best Church. Jadi kolaborasi antara Best Church dan Rolam Indonesia. Kemudian di tanggal 20-21 ini saya ajak teman-teman semua, khususnya para youth, kita akan mengadakan retreat khusus untuk youth di Manado. Jadi untuk pesertanya kita terbatas 100 sampai 150. Nantinya buat para hamba-hamba Tuhan yang udah terlibat di keluarga Rolam Indonesia yang setiap kali rajin buat ikut Bible Study, nantinya kita akan kirim undangan dalam beberapa waktu terdekat. Kami akan mengirimkan undangan untuk retreat di bulan Juni tanggal 20-21. Kami juga berterima kasih buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah menabur untuk pelayanan, menunjang pelayanan di Rolam Indonesia yang Bible Study yang kemarin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan buat Bapak Ibu yang terbeban, yang mempunyai hati untuk sama-sama mau menabur pelayanan Tuhan, bisa banget transfer di nomor rekening terlampir. Nah, kemudian ada beberapa juga dalam beberapa minggu berjalan, kita di Manado mengadakan fellowship seminggu sekali dan juga di Jakarta. Jadi untuk teman-teman yang punya kerabat yang mau tergabung dengan fellowship kami, bisa banget hubungi admin kami. Nanti akan langsung terhubung dengan para leader yang ada di kota Jakarta maupun di Manado. Nah, itu yang jadi pengumuman. Kemudian apa lagi ya? Ya, untuk kedepannya kami akan terus mengupdate informasi tambahan through our Instagram. Jangan lupa follow IG kami. Kami juga udah punya Instagram untuk GMK Fellowship di Indonesia. Jadi account-nya adalah @gmkfellowship.id. Buat teman-teman yang mau bergabung, yang mau sama-sama grow in Christ, bisa banget follow Instagram kita. Itu aja yang jadi pengumuman malam hari ini. Saya bersyukur buat semuanya yang datang. Saya percaya bahwa semua sangat diberkati. Saya juga diberkati, dan kedepannya mari kita lakukan apa yang disampaikan firman Tuhan. Ajak teman-teman semua. Itu adalah bagian suatu langkah awal sebagai bagian untuk penginjilan. Jadi sampai ketemu di bulan Mei di tanggal 1 Mei. Yes. Oke, sebelum kita akhiri, terakhir banget, silakan saya ajak teman-teman, Bapak Ibu semua bisa aktifkan kameranya. Bisa aktifkan kameranya, kita mau foto bareng-bareng. Wow, itu ternyata ramai banget ya, yang di Sonder ada 5 orang. Hai. Kemudian ada yang di Bola Mongondo, di Ambang. Wow, banyak banget ternyata, puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oke, sekarang kita hitung dulu ya. Ini ada 2. Oke, 2 berarti kita hitung, tahan dulu. Nanti Regita silakan buat screenshot. 3, 2, 1, big smile. Oke. Slide kedua. 3, 2, 1, big smile. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi 2 minggu depan di tanggal 1 Mei. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat istirahat. Bye-bye. Bye-bye. God bless. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih banyak. Shalom Gembala. Besar aja.